Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepangaken nami kula Aunur saking Mojokerto badhe nyuwun wejangan Gus Nggih. tentang surat Al-Isra ayat 72 kurang lebih maknanya ngeten. Sapa wonge ning donya wuta ora ketemu wujude Gusti, mongko ning akhirat ya bakalan wuta ora bakal ketemu wujude Gusti. Jujur Gus ayat niki pengati kula ngejer niki. Mulai ngatu kula niku bisi ngeten Gus. Jika suatu saat nanti jasad saya mati dalam keadaan buta atau belum sempat bertemu wujudnya Allah di dunia ini, lantas nanti kalau saya mati bertemu siapa Gus di akhirat gitu? Bukankah tiada suatu apapun karena yang ada hanyalah wujudnya Allah gitu. Ngapunten Gus ngejer kula niki. Ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah dan diberi faham dan dapat barakah lewat Gus Mukhlason. Ada pertanyaan Gus, ada titipan dari jemaah mungkin malu untuk bertanya. Kalau di dalam hati, di dalam rasa itu ada rasa takut, intinya misalnya keluar rumah atau mau berjalan keluar kemana, di dalam hati itu takut tabrakan, takut ada ini dan itu, terus di dalam diam juga kadang ada rasa takut susah, takut melarat, takut sakit, takut ini itu. Itu apa dinamakan syirik khafi atau enggak? Terus pertanyaan kedua, dikala kita sholat, bila hati selalu berkata Allahu Akbar, Allah yang bergerak, sampai membaca, sampai ruku, sujud, semua tiap gerak-gerik dalam solat, dalam hati berkata waktu Allahu Akbar yang bergerak, Allahu Akbar yang sujud, yang ruku, yang ini, yang itu, di dalam hati, dalam asir, istilahnya prosesnya dalam asir selalu berkata Allahu Akbar yang bergerak, Allahu Akbar yang meliputi, Allahu Akbar, terus begitu dalam rasa. Apa itu dinamakan musyahadah. Terus dalam zikir asir, dalam hati berkata seakan-akan nafas hidup hu Allah, cuman dalam hati aku Allah, diri ini tidak ada, aku Allah, diri ini tidak ada, selalu begitu. Walaupun enggak 100% akunya Allah itu belum menyatu, apa itu termasuk proses menuju benar atau dinamakan syirik? Banyak pertanyaannya. Juga lagi ada di waktu misalnya ada sepeda hilang, mobil hilang, atau ditipu orang, di saat kejadian itu hati berkata iya Allah yang berbuat, iya Allah, istilahnya yang mengambil, bertajalli lewat maling. Apa di saat itu hati itu seperti itu, istilahnya nggak marah atau nggak apa-apa, itu dinamakan termasuk bertemu Allah. Tapi setelah itu habis 1-2 hari, perasaan mangkel itu timbul, cuman kadang nggak timbul, timbul lagi, timbul. Itu apa namanya gitu. Jadi sementara itu dulu, kalau banyak-banyak nggak bisa. Ini mungkin
ada di perasaan jemaah sebagian seperti pertanyaan saya ini Gus. Jadi itu kesimpulannya. Dan caranya untuk istiqomah, untuk melakukan zikir sir sampai sirul asrar, menurut ilmu yang ada harus lewat sir, jahar, asir sampai sirul asrar. Untuk bisa melakukan seperti itu, istilahnya istiqomah, syaratnya itu loh apa gitu loh. Kalau ngomong gampang Gus, cuman untuk mengistiqomahnya itu loh yang sulit. Misalnya lewat apa kita supaya bisa istiqomah? Semua orang kepingin kalau hatinya sudah mulai iman, banyak yang seperti itu, cuman untuk bisa itu loh yang sulit. Ada kata-kata syaratnya dipaksa, maksanya itu yang kadang nggak bisa Gus. Ya segitu dulu, maaf nggak bisa berkata lembut, selebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika di dalam hati masih ada rasa khawatir, rasa takut terhadap sesuatu, yang sesuatu itu selain Allah, maka jelas itu sudah tergolong bahwasanya kita telah menyekutukan Allah, atau boleh dibilang dikatakan syirik. Betul. Tapi semuanya itu melihat makom kita di mana. Kalau kita masih ada di makom ampa, hal itu pasti selalu terjadi, tidak bisa hilang, gak bisa. Bicaranya syirik tersebut itu hilang tatkala Allah mendudukkan rohani kita di makom khos, baru hilang. Nah, proses untuk menuju ke makom khos inilah yang paling penting yang harus kita ketahui dan kita laksanakan. Secara ilmu mudah Pak, mudah. Tapi lantas bagaimana secara laku itu semudah faham secara ilmu? Nah, disinilah kata satu ayat, wajahidu fi sabilihi, perangi nafsu dalam dirimu. Dan disinilah Pak Bu, letak di mana wajibnya hati seseorang untuk memerangi nafsu di dalam diri. Terus nafsu yang bisa mengalahkan itu siapa? Allah. Kita nggak pernah bisa mengalahkan nafsu. Makhluk siapapun nggak pernah bisa dikatakan bisa mengalahkan nafsu. Koyok-koyok, seperti aja kita itu bisa mengalahkan karena sebab dapat rahmat. Tapi asline sing ngalahke, yang bisa mengalahkan hanyalah Allah. Nah sekarang kesimpulannya bagaimana hati kita, jiwa, ruh ini diberikan Allah rahmat. Inna rahmatallah qaribun alal muhsinin. Rahmat itu bakal idek dekat hanya pada orang yang hatinya selalu bersih. Bersih dari apa? Bersih dari sesuatu.
Sehingga mengapa ketika saat Kanjeng Nabi Ibrahim hatinya condong qurratul a'yun terhadap Nabiullah Ismail, langsung Allah perintahkan untuk menyembelih. Di situ. Tapi jangan salah paham, sampai pulang ngaji seperti Nabi Ibrahim, anak digorok. Bukan itu maksudnya. Pisahlah cinta hatimu terhadap selain Allah yang disebut sesuatu mau. Yang sesuatu tadi yang kau terka bisa menakuti dan lain sebagainya. Bisa mendatangkan kesenangan. Padahal semestinya bukan. Pun jalan untuk rahmat selalu dekat pada jenengan iki akhirnya disebut rahmatullah qaribun alal muhsinin. Iku piye? Menjadi hati yang bersih. Selalulah hati untuk melaksanakan tazkiyah, bebersih diri. Syaratnya mek gampang. Tolong dibuka dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Kalau kepingin rahmat itu selalu berada dalam diri panjenengan, pertama fal ya'mal amalan sholihan, jiwa, ruh, hati jenengan selalu nafi itsbat, selalu berzikir nafi itsbat, atau boleh saya katakan sirul asrar. Udah, kalau sudah melaksanakan zikir tersebut, nggak usah kita memandang yang atas-atas, nggak usah. Ikuti terus ngaliro. Sebab yang memperjankan dan memproses tazkiyah, pembersihan diri sehingga menjadi diri yang bersih itu hanyalah Allah. Cukup bagi jenengan iku hanya ilalia budun, bahasa Quran, bahasa kitab bebersih diri. Dan ini yang akan menjawab seluruh pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Bagaimana kita liko, apa syaratnya, dan juga bagaimana di waktu sholat apakah disebut musyahadah? Jikalau diri itu tiada, yang ada hanya keakuannya Allah betul. Kanjeng Nabi tak pernah dawuh tahu ini. Perang sing paling berat terhadap umatku yang disebut jihadul akbar. Perang lawan nafsu. Kondisi nafsu itu diri panjenengan kali kula dhewe iku lho nafsu. Ketika saat di dalam hati muncul rasa aku diri makhluk, ya niku nafsu. Gini ku nafsu. Kalau terkuasai egoisme niki, maka otomatis segala hal apapun pasti kita akui kalau kita atau makhluk yang melakukan, yang memiliki dan lain sebagainya. Gini ku maksudnya nafsu di situ. Makanya harus kubuka. Nyatane nafsu itu sing bagaimana? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya nafsu lakum kedua sira kabeh iku lakum kedua sira kabeh iku mubinun. Iku aduun mungsuh mubinun kang nyata. Ya di sinilah. Ya iki nyatane nafsu diri kita sendiri. Yang di dalam hati muncul aku makhluk merasa aku yang melakukan. Yes. Tak simpulke segala hal apa yang terjadi jenengan wajib
jenengan iki meniadakan rasa keakuan diri. Jikalau itu sudah terjadi pada diri jenengan, otomatis akan muncul keakuan diri Allah. Dan inilah yang dimaksud, sesungguhnya yang bisa merangi nafsu itu adalah Allah. Yang memenangkan nafsu itu bukan perilaku kita, enggak. Allah lewat rahmatnya diberikan terhadap jenengan kali kula. Mengapa Allah memberikan rahmat? Karena jenengan yastami'unal qaula, mengindahkan seruan Allah, lalu fayattabi'una aksanahu, menjalankan seruan Allah. Pundi seruan Allah? Ani butullaha waztanibut tauhid. Pun madepo atimu menyang Gusti, mungkuro ingkarono tinggalan selain daripada Allah. Gini ku seruane. Dan seruan ini pasti disampaikan oleh seluruh para nabi dan rasul pada umatnya masing-masing. Sebab ciri disebut rasul, beliau itu wajib menyerukan terhadap umatnya seruannya Allah. Makanya ada istilah atiullaha wa atiur rasul. Ta'ato siro nang Allah juga terhadap rasulnya. Lah rasul menyampaikan, menserukan apa yang telah diserukan Allah. Jadi seruane rasul ya seruane Allah, seruannya Allah. Apa syaratnya untuk bisa likok datang Allah? Dari bahasa ilmu gampang ngomong, ilmu amal istiqomah. Sekarang tinggal lakune. Bukrata wa asila, dari siang, dari pagi ke sore. Wa asila, dari sore ke pagi. Berarti 24. Terus ojo bilang ya gak kuat son. Ya, durung-durung wis curiga nang Allah. Apa mungkin aku yo kerja isok, durung-durung belum kita suudon nang Gusti? Jangan gitu. Udah jenengan tinggal ngakoni kalau kita itu sesungguhnya tidak bisa apa dengan cara itulah Pak, nanti rahmat itu mudah jenengan dapatkan. Mekaten nggih, tasih ada monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah diperjalankan ke sini. Katen Gus, kula mau bertanya ini, apakah diperbolehkan untuk bicara masalah warid? Karena sekarang kan ini lagi kajian kitab ahli kam gitu. Jadi mohon izin kalau memang diperbolehkan saya akan bicara, kalau enggak saya mungkin cari waktu tersendiri. Sik Pak, diulangi aku gak cetha. Oke. Jadi saya kan dulu pernah bertanya tentang masalah syahadat yang saya bawa pada waktu sholat. Itu saya lakukan, dan pertanyaan saya adalah apakah diperbolehkan saya menceritakan masalah warid tersebut di muka umum, karena ini kan kajian kitab ahli kam, atau saya perlu mencari waktu khusus dengan jenengan gitu, karena ini kaitannya dengan ilmu. Karena gini Gus, saya ini kalau ilmu itu pertama adalah yakin, meningkat jadi ainul yakin itu saya praktekkan. Untuk meningkat lagi menjadi hakul yakin itu perlu saya verifikasi, artinya perlu saya sahkan benar atau enggak pada yang ahli gitu. Gini,
Memang ada makalah yang mengatakan dalam hikam niki nggak boleh. Tapi apa maksudnya nggak boleh diceritakan di umum? Jujur kalau saya sampaikan, bahasa umum itu bahasa orang yang tidak bisa menerima. Kalau di sini menerima boleh gitu loh. Monggo. Oke, jadi gini. Pada saat saya praktekkan terus, Gus. Kan ketika sholat itu pasti saya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, meniadakan bahwa segala sesuatu yang tidak terlihat baik pun batin juga itu adalah Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa sesuatu yang wujud itu pun adalah Muhammad, yang intinya adalah Allah juga gitu. Hal itu berlangsung terus menerus ketika saya sholat. Jadi kayak gini loh, kalau istilahnya naik mobil apa namanya yang jalan-jalan sendiri, ataupun ada yang kalau pernah dulu yang pernah mondok ikut ilmu hikam kayak gerak silat, gerak-gerak sendiri sama kayak gitu. Jadi kayak gerak-gerak sendiri. Lama-lama ini, loh kok saya menyadari bahwa loh ini yang gerak ya itu juga, yang saya baca ya Allah juga. Lama-lama apa yang saya jalankan, apa yang segerakan, apa yang sholatkan itu ya Allah juga. Jadi zat sifat asma al-afal itu jadi satu gitu. Nah itu terus terbawa hal itu terbawa setelah saya selesai sholat, terbawa bahkan sampai nun sewu nggih, ketika saya beol di WC itu loh ini kira Allah yang ngising ya ternyata. Jadi loh apakah hal seperti itu? Terus sewaktu-waktu tengah malam itu saya berpikir gini, sekilas sebenarnya iki Allah ya piye carane cek iso mengerteni zikir sirul asor, karena zikir sirul asor ini kalau saya tangkap itu adalah zikir kesadaran, bukan zikir ucapan, zikir sadar. Nek wong sadar pasti nyaut. Nah gitu, akhirnya Allah membuka tentang martabat wujud. Ketika Allah berdiri sendiri, tidak ada sesuatu apapun, kemudian Allah menciptakan dari dirinya sendiri yaitu Muhammad, kemudian mempretelinya menjadi alam ruh, alam jasad, sampai insan kamil seperti itu. Jadi akhirnya ketika hal itu terus terjadi, banyak hal-hal yang saya alami ketika saya baca Al-Quran. Saya bisa sama Allah itu ditunjukkan kayak video gitu Gus, kayak video rahasia ayat ini seperti apa gitu. Jadi sekilas seperti itu, sampai yang saya lihat nun sewu wujudnya Allah itu ya ini loh sebenarnya. Itu yang saya perlu verifikasi itu, apakah benar wujudnya Allah itu ini. Nah itulah jenengan pasti paham kan yang saya maksud. Kalau memang benar wujudnya Allah ini, ya saya akan teruskan. Kalau enggak, saya akan cari lagi. Seperti gitu Gus. Itu nah menginjak ke pertanyaan, melihat dari situ. Kemudian saya akhirnya pada waktu sholat, ketika saya ini wajah tu wajahiyya, menghadapkan wajahnya saya kepada Allah. Kok wajahku sama wajah Allah kok ada dua, padahal harusnya jadi satu. Akhirnya saya wajah itu kan pasti ada mata loh. Nah pertanyaan saya adalah, apakah matanya ruh itu adalah rasa? Nah itu, kalau memang benar matanya ruh itu adalah rasa, maka insya Allah ya apa yang saya lihat, hijab-hijab yang Allah alhamdulillah buka itu benar adanya, seperti gitu. Kemudian yang jadi pertanyaan kemungkinan besar pada jamaah seperti ini adalah ketika dalam hal, kan kita berdampingan sama dunia nih, apa ada pertanyaan sebenarnya, apakah ketika menghadapi ini itu kita harus mapan secara ekonomi dulu baru zikir sirah asrar, menjalani tauhid, atau berjalan atau yang mana dulu, atau beriringan seperti itu Gus. Jadi seperti itu pertanyaan saya kan begitu. Jadi yang pertama adalah apakah mata ruh itu adalah rasa, itu pertanyaan penting. Terus yang kedua, apakah wajahnya, apakah wujudnya Allah itu ya ini? Karena kalau wujudnya Allah ini udah ketemu saya insya Allah. Karena gini Gus, saya sering berhadapan sama nafsu-nafsu saya itu kayak gini, kayak ada nun saya ada
wanita yang semula hai gitu, kelihatan pantat gitu kan. Loh, nafsu itu muncul. Terus akhirnya gini, lah wengiku ya Allah pisan, hilang langsung nafsunya. Bahkan sesekali saya melihat wujudnya setan itu akhirnya gini, lah kan ya Allah. Akhirnya kan tercipta apa? Karena itu juga dalam iblis itu kan tidak akan menyentuh atau tidak akan menggoda orang yang berlaku ikhlas, berlaku ya Gus, mukhlisin. Apakah orang yang berlaku ikhlas ini adalah orang yang mempraktekkan zikir sirul asroi seperti itu? Karena kalau memang seperti itu, maka insya Allah alhamdulillah kalau misal saya diturunkan sama Allah untuk kembali lagi ke situ, untuk kembali lagi ke zikir sirul asroi itu sangat mudah, bahkan lebih cepat daripada saya ngedipkin mata seperti itu Gus. Nggih, matur suwun. Dan saya buka. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah nadari ahlil ma'rifah sepakat, pendapat seluruh ulama ahli makrifat sepakat bahwasanya kemurnian tauhid itu terjadi manakala sudah tidak ada siapa-siapa kecuali ya ini yang bersifatkan bisa jadi batin, ini bisa bersifatkan zahir. Ini wujud tunggal Allah loh ya. Jadi betul jenengan bahasa ini iku paham saya, bisa ini batin, ini zahir. Sebab Allah iku huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Allah iku yo nyoto wujud batin, berarti dengan ainul basirah mripate roh, betul iku suar utawa disebut jenengan rasa. Betul, mripate roh iku memang rasa. Rasa iku sebab nggak pernah bohong. Kalau minum kopi mesti rasa kopi, minum teh mesti rasa, nggak mungkin bohong. Ainul basirah oleh nyekseni menyang Allah wujud batin, ya nggak pernah bohong, nggak bisa. Contoh, saya kasih pertanyaan jenengan, Pak niki wujudin apa? Kok saged sampai mengatakan spidol? Karena sejarahnya jenengan dulu waktu lahir pertama nggak tahu. Oleh karena dikasih tahu oleh orang tua, guru, teman, dan langsung sampai iku bisa melihat spidol, ini sudah makrifat sampai datang spidol, gak mungkin jenengan tak apusi, Pak niki lemper. Percaya? Boten. Sama. Kalau ainul basirah sudah makrifat pada Allah, bisa memandang wujudnya Allah, rasa tadi, maka nggak bisa dibujuk oleh nafsu. Sapa sing ngaji kae nggak bisa dibujuk nafsu. Oh makhluk kelason, nggak bisa. Mesti hati sampai bisa nyekseni wujud Allah batin, wujud Allah zahir. Terus apa bedanya wujud Allah batin dan zahir? Tidak ada bedanya karena tunggal. Contoh.
Wis anggap aja ini telur. Di dalam telur ada calon anak ayam. Betul? Ketika sudah dikermi oleh induk telur 7 hari, sampai lihat di cahaya mesti ada bintik-bintik atau ada bahasa gambar ya, las. Ini wujud batin anak ayam. Buktinya dalam waktu yang sudah ditentukan menetas jadi anak. Terus apa bedanya antara wujud dohir anak ayam dengan wujud batin dalam telur tadi? La farqa bainahuma, gak ada bedanya karena wujud tunggal. Sebetulnya wujud batin ayam ini dinyatakan secara dohir wujud anak ayam. Sekarang pada Allah, jenengan tadi mengatakan ya iki, lah itu dah betul. Iki yang dimaksud Allah batin, iki yang dimaksud Allah dohir. Miturut kefahaman Qadariyah, apa yang di dalam kebenaran ini jarang yang berani diucapkan secara dohir syariat, jarang. Dohir tetap ngomong aku sing ngaji, orang lain menerka wujud klason makhluk, tapi njero dodo saya aku sing dimaksud itu iki tadi, akunya Allah. Berhubung wong umum tidak bisa menyaksikan wujud Allah batin, luweh dohir, maka imannya kepada makhluk, keyakinannya. Nah, untuk mencapai di situ apakah harus ada proses ilmu dulu, amal, kholwat, istiqomah? Mohon maaf, bergantung Gusti Allah. Sebab Allah punya sifat jaiz, in aroda syai'an ayyakula lahu kun. Ada hamba yang dikendaki Allah tanpa ngaji ngeten iki, ada diproses Allah langsung, dan itu Allah bisa. Cuman pada umumnya ilmu dulu disampaikan, diterima, dipelajari, lalu difahami dalam hati, lalu praktek dengan istiqomah, sampailah di situ umumnya bagi kita. Tapi bukan berarti Allah memperjalankan hambanya itu seperti itu, hanya seperti itu aja, enggak. Bisa Allah memperjalankan hambanya itu tidak melewati pada umumnya ngeten iki. Siapa yang bisa membantah jikalau Allah memproses langsung? Kadang lewat jalan mimpi, bisa jadi, dan itu wewenang Allah. Nggak bisa kita mencampuri, nggak bisa. Tapi kadang-kadang kita itu bilang gini, mohon maaf ya, ikulah nek para nabi rasul, ngeten nggih. Iku memang benar dalam konteks secara pandangan syariah, memang gitu. Makanya bahasa makom maksum ya, iku hanya kanjeng Nabi. Oke, kita terima konteks secara syar'i. Tapi bagaimana konteks secara hakiki? Wong Allah itu bersifatkan jaiz. Ngini yo karepku, ngunu yo karepku,
Siapa yang bisa mencegah? Nyun sewu, miturut wong laku kentir, ya, wong maksiat ngondol ae terus. Ngerti ngondol nggih? Napa? Melacur. Kan hukum syariat neraka to, Pak. Tapi Allah menghendaki dilebokno surga sinten sing saged protes? Ayo. Mboten saged. Sebab sedaya semua itu yus karepe Gusti Allah sendiri. Makanya kalau bahasa sederhana, jikalau yang turun rahmat, dosa sebesar apapun pasti dihanguskan Allah. Tapi jikalau yang turun adilnya sifat adilnya Allah, nggak ada umat manusia itu masuk surga. Nggak ada. Karena nek di total jenderal antara ati taat nang Gusti Allah ambek ati ingkar luwih banyak ingkare. Gak usah jauh-jauh lah Pak, kita satu hari satu malam 24 jam sampai total antara hati untuk ingat pada Allah dan lalai banyak mana? Halo? Lebih-lebih kita yang masih ada di makom am. Lebih-lebih. Lawang kita proses meninggalkan makom am menuju makom khos. Ini aja kita masih jatuh bangun. Dan itu memang prosesnya Allah terhadap kita. Proses kita dari Allah dijatuhkan, dibangunkan. Sehingga nek di total Pak, antara sadar dan tidaknya kita setiap hari banyak tidak. Udah, gak usah dipikir. Sampai harus mempunyai rumus dan kembali kepada Allah. Siapa yang menyadarkan dan siapa yang tidak menyadarkan. Gitu aja kembali langsung. Aman pun. Gini ku rahmat ku teko. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah rosok itu matanya ruh? Betul. Itu tidak terucap, tidak dibaca, cuman dirasa bentuk kesadaran. Apakah wujudnya Allah ya iki? Betul. Maksudnya iki ada dua. Yang dua itu sebenarnya tunggal. Nyata wujud Allah batin dan nyata wujud Allah dohir. Antara batin dan dohir sudah tidak ada sebutan bagi jenengan. Kalau secara ilmu disebut Allah batin mana? Allah dohir mana? Ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya, ini. Tolong sing durung nyampe di situ gak usah direken. Loh tenan, ojo gak usah direken daripada jenengan mangke tambah ngelundasi. Wis, sing penting jenengan kali kula ayo belajar sadar pun titik. Itulah memang prosesnya di situ. Oke, satu kali lagi mungkin Ibu bisa. Ibu ada nggak? Kalau nggak ada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepangaken nami kula Aunur saking Mojokerto badhe nyuwun wejangan Gus. Nggih. Tentang surat Al-Isra ayat 72 kurang lebih maknanya ngeten. Sapa wonge ning donya wuta ora ketemu wujude Gusti, mongko ning akhirat ya bakalan wuta ora bakal ketemu wujude Gusti. Jujur Gus ayat niki pengati kula ngejer niki. Mulai ning ati kula niku bisi ngeten Gus.
jika suatu saat nanti jasad saya mati dalam keadaan buta atau belum sempat bertemu wujudnya Allah di dunia ini, lantas nanti kalau saya mati bertemu siapa Gus di akhirat gitu? Bukankah tiada suatu apapun karena yang ada hanyalah wujudnya Allah gitu. Ngapunten Gus ngejer kula niki. Ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebut hati yang buta itu karena hati yang tertutup. Yang menutupi mata hati adalah syai'un tadi, kullama siwallah, perkara-perkara selain Allah yang kita anggap wujud. Makanya orang dulu kok mengatakan carilah gali kangkung, ada di situ. Coro akal, Anda mencari kemanapun tidak akan bisa bertemu. Karena ketutup dengan kangkungnya wujud. Lah hati kita buta itu karena ketutup dengan wujud kita. Hati meyakini kalau kita makhluk itu wujud. Nah wujudnya kita itulah yang menutupi wujud kang sejati. Nah terus di akhirat nanti aku juga buta. Miturut keterangan ayat ini mesti berarti mafhum mukhalafahnya bagaimana? Kebalikan arti. Barang siapa saat di dunia sudah tidak buta lagi pada Allah, maka di akhirat pun juga tidak buta. Itulah yang disebut wa inna ilaihi rajiun, bisa kembali kepada Allah dan bertemu rahmatnya. Loh, tebusannya apa ini? Apa sapi limo? Sodakoh? Apakah sholat iki 5 waktu terus menerus? Apakah haji itu? Apakah puasa dalam 1 tahun di bulan Ramadan itu? Pak, jujur saya bilang nggak cukup. Itu kita andalkan. Nggak cukup. Apakah tiap bulan Dzulhijjah kita mengeluarkan sapi 5 untuk korban? Nggak cukup, Pak. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah nggak melihat itu. Walakinallaha yanduru fi qulubikum. Tapi Gusti Allah melihat bagaimana keadaan hatimu, mingkol bin zahidin kah atau mingkol bin rohibin, condong nyekseni wujude Allah kah ataukah condong nyekseni wujude dunya atau selain Allah. Kalau menyaksikan condong wujudnya Allah berarti mata yang tidak buta. Kalau condong hati nyekseni wujudnya selain Allah, maka itu disebut hati yang Solusinya bagaimana kalau buta? Mumpung waktu kita masih ada, sisa umur masih ada kesempatan sebelum matahari terbit dari barat, yaitu kematian. Sebab Allah sampun menjelaskan dalam satu ayat, qad khasirul ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'athumus sa'atu baghdatan. Mereka itu mengatakan ya hasrotana. Apa itu? Sungguh sengsara bagi hati seseorang ketika saat di dunia tidak mau bertemu Allah, menyaksikan Allah
dalam kurung buta hatinya. Sesuka itu hanya ingin nyekseni kemewahan dunia. Sampai pada hari dan waktu yang sudah Allah tentukan, yang hari dan waktu itu mengagetkan, yaitu kematian. Jiwa itu berkata, ya hasrotana, aduh ketun aku, sengsara aku. Ketun itu gak di depan Pak, tapi di belakang. Wis untung awak dewe kita itu diingatkan Allah, untung diingatkan dan bisa menerima. Otomatis solusinya cuma satu. Dengarkan seruan Allah, hiraukan seruan hawa nafsu. Seruan Allah cuma satu. Anik budullaha wajtanibut taghut. Udah sadarlah. Segala hal apa yang terjadi, segala hal apa yang terkehendaki, segala hal apa yang wujud, sadarlah kalau semua itu wujudnya Allah Kang Hak Al-Ahad. Sampak-sampak Kanjeng Nabi diperintahkan Allah dawuh dalam surat Al-Ikhlas, kul katakan Muhammad, huwa utawi Allah, yang dimaksud Allah iku Al-Ahad, tunggal. Tunggal dalam wujudnya, tunggal dalam kehendaknya, tunggal dalam kekuatannya, semuanya. Makanya di dalam salah satu kitab karangan Syekh Abdul Qadir Jailani tentang masalah kitab Liklo Sirul Asr, mungkin nanti buka, memberikan dorongan terhadap kita supaya mengesahkan nama Allah, nama, sifat esakan, dat esakan, wujud esakan. Ini tidak kami bahas dalam kitab Sirul Asr niku kecuali 3 bulan 1 kali, tepatnya di Mojokerto, tidak di pondok, di kecamatan Kemlagi, mbuh apa itu, supi kula lupa, kitab Sirul Asr niku. Jadi ayuh, mumpung masih ada waktu, kita gali lewat ilmu kepahaman dan kita gali makrifat lewat laku dengan terus menerus. Itu hanya itulah solusinya Pak. Urusan nanti kapan-kapannya mata ini dibelak oleh Allah, belak dibuka, itu urusan Allah. Yang terpenting dalam hati sampean ketarik oleh Allah berupa ada satu keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Sebab Allah sampun berjanji, sudah berjanji dalam surah Al-Ankabut ayat 5, barang siapa di antara hambaku yang ingin betul-betul bertemu aku, maka aku berjanji dalam waktu yang aku tentukan pertemuan itu mesti terjadi. Bisa terjadinya waktu beol, waktu sing penting kholwat. Waktu apa sih kholwat itu? Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Yakfur, ninggalkan, bitaghut, bisikan nafsu, wa yu'min billah. Kalau Anda sudah meninggalkan bisikan nafsu, wa yu'min billah, Anda beriman, hanya mendengarkan, beriman dari seruannya Allah. Jadinya begitu. Bapak Ibu hadirin, mungkin itu sekedar tambahan aja. Mudah-mudahan semua ilmu
malam hari ini yang sudah Allah berikan betul-betul menjadi ilmu ingkang manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.